Apa itu genosida? Pada kesempatan kali ini, Rasya akan bercerita dan menjelaskan tentang fenomena genosida yang sedang terjadi di konflik Palestina dan Israel. Genosida adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pembantaian besar-besaran secara sistematis terhadap suatu kelompok orang berdasarkan ras, etnis, agama, atau bangsa. Istilah ini pertama kali diciptakan oleh Raphael Lemkin, seorang ahli hukum dari Polandia pada tahun 1944 untuk menggambarkan kejahatan yang dilakukan oleh Nazi Jerman terhadap orang Yahudi dan kelompok lainnya selama Perang Dunia Kedua. Genosida adalah salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling berat dan menjadi yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Menurut hukum internasional, genosida memiliki 5 bentuk perbuatan, yaitu membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang menciptakan kemusnahan secara fisik sebagian atau seluruhnya, melakukan tindakan mencegah kelahiran dalam kelompok, dan memindahkan secara paksa anak-anak dalam kelompok ke kelompok lain. Sejarah dunia telah mencatat banyak contoh genosida yang terjadi di berbagai belahan bumi. Beberapa di antaranya adalah pembantaian bangsa Kanaan oleh bangsa Yahudi pada milenium pertama sebelum Masehi, pembantaian bangsa Helvetia oleh Julius Caesar pada abad ke-1 sebelum Masehi, pembantaian suku bangsa Celtic oleh bangsa Anglo-Saxon di Britania dan Irlandia sejak abad ke-7, pembantaian bangsa-bangsa India di benua Amerika oleh para penjajah Eropa semenjak tahun 1492, pembantaian bangsa aborigin di benua Australia oleh Britania Raya semenjak tahun 1788, pembantaian bangsa Armenia oleh beberapa kelompok Turki pada akhir Perang Dunia I, pembantaian orang Yahudi oleh Gypsy, Sinti dan Roma, dan bangsa Slavia oleh kaum Nazi Jerman pada Perang Dunia Kedua, serta banyak contoh-contoh lainnya. Lalu apa yang menyebabkan terjadinya genosida? Genosida, sebuah kejahatan yang sangat mengerikan dan tidak dapat dibenarkan oleh alasan apapun. Namun, apa yang menyebabkan genosida tetap terjadi? Tidak ada jawaban pasti untuk pertanyaan ini, karena setiap kasus genosida memiliki latar belakang dan faktor-faktor yang berbeda. Namun, secara umum ada beberapa hal yang dapat menjadi pemicu atau penyebab genosida, antara lain konflik politik dan ideologi. Genosida sering terjadi dalam situasi perang, revolusi atau kudeta, di mana kelompok yang berkuasa atau ingin berkuasa mencoba menghapus kelompok yang dianggap sebagai musuh, ancaman, atau penghalang. Contohnya adalah genosida Yahudi oleh Nazi Jerman yang didasari oleh ideologi rasial dan supremasi. Contoh lain adalah genosida G30 SPKI di Indonesia yang didasari oleh konflik antara komunis dan anti-komunis. Diskriminasi dan pembunuhan etnis, ras, agama, atau bangsa. Genosida juga sering terjadi karena adanya perbedaan identitas atau kesukuan yang menimbulkan rasa benci, takut, ataupun iri. Kelompok mayoritas atau dominan mencoba mengeliminasi kelompok yang minoritas atau terpinggirkan, yang dianggap sebagai saingan, pengganggu, atau kambing hitam. Contohnya adalah genosida Armenia oleh Turki, yang didasari oleh pemusuhan antara Muslim dan Kristen. Contoh lain adalah genosida Rwanda, yang didasari oleh diskriminasi antara suku Hutu dan Tutsi. Kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Genosida sering terjadi karena adanya siklus kekerasan dan balas dendam yang tidak berkesudahan. Kelompok yang pernah menjadi korban atau saksi pelanggaran hak asasi manusia oleh kelompok lain, kemudian melakukan pembalasan dengan cara yang lebih brutal dan massal. Contohnya adalah genosida Bosnia oleh Serbia, yang didasari oleh kekerasan etnis dan agama yang terjadi sejak zaman Yugoslavia. Contoh lain adalah genosida Kurdi oleh Irak, yang didasari oleh penindasan dan pengusiran yang dilakukan oleh rezim Saddam Hussein. Genosida adalah sebuah fenomena yang kompleks dan multidimensi, yang melibatkan berbagai faktor sosial, psikologis, ekonomi, politik, dan sejarah. Oleh karena itu, mencegah dan menghentikan genosida diperlukan upaya yang komprehensif dan kolaboratif dari semua pihak,
baik lokal, nasional, maupun internasional. Salah satu upaya yang penting adalah meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang hak asasi manusia, toleransi, dan perdamaian. Sebelum lanjut ke penjelasan berikutnya, jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ya. Kemudian, bagaimana cara mencegah terjadinya genosida? Menurut Gregory Stanton, presiden dari Genocide Watch dan profesor peneliti dalam studi dan pencegahan genosida, ada beberapa poin untuk pencegahan genosida. Yang pertama, yaitu klasifikasi, yang dilakukan dengan cara mengembangkan lembaga-lembaga yang universalistik dan transendental, yang dapat mengatasi perbedaan identitas dan kesukuan. Yang kedua, masalah simbolisasi. Untuk melawan atau memberantas simbolisasi, simbol-simbol kebencian dapat dilarang secara hukum dan pendidikan tentang nilai-nilai kemanusiaan dapat ditingkatkan. Lalu yang ketiga adalah dehumanisasi. Untuk menghentikan dehumanisasi, propaganda yang menggambarkan kelompok lain sebagai binatang, hama, atau setan harus dihentikan, dan media harus bertanggung jawab atas berita yang mereka sampaikan. Yang keempat, organisasi. Pada kejahatan genosida, unit-unit tentara khusus atau milisi sering dilatih dan dipersenjatai. Karenanya, tentara khusus atau milisi ini harus dilarang, dan pengawasan internasional harus dilakukan terhadap perdagangan senjata. Selanjutnya adalah polarisasi. Untuk mencegah polarisasi, peran para pemimpin moderat harus diperkuat dan dialog antar kelompok-kelompok yang berseteru harus didorong. Selanjutnya adalah persiapan. Untuk menggagalkan persiapan, penggerakan pasukan dan persenjataan harus dipantau, dan intervensi internasional harus dilakukan jika ada ancaman genosida. Masalah berikutnya adalah eksekusi. Untuk menghentikan eksekusi, tindakan militer, ekonomi, dan politik harus dilakukan oleh komunitas internasional, dan perlindungan harus diberikan kepada para korban dan saksi. Apakah ada upaya untuk mengadili pelaku genosida? Ada upaya untuk mengadili pelaku genosida di tingkat nasional maupun internasional. Di tingkat nasional, setiap negara yang mengalami atau terlibat dalam genosida dapat membentuk pengadilan khusus untuk menuntut para pelaku, sesuai dengan hukum dan konstitusi masing-masing. Contohnya adalah pengadilan ad hoc yang dibentuk oleh Indonesia untuk mengadili pelaku genosida di Timor Timur pada tahun 1999. Namun, pengadilan nasional sering menghadapi kendala seperti kurangnya sumber daya, politisasi, korupsi, atau tekanan dari pihak-pihak tertentu. Di tingkat internasional, ada beberapa mekanisme yang dapat untuk mengadili pelaku genosida, antara lain Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court atau ICC adalah sebuah lembaga permanen yang didirikan berdasarkan Statuta Roma tahun 98 yang berwenang untuk mengadili pelaku genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Mahkamah ini dapat memeriksa kasus-kasus yang diserahkan oleh negara-negara anggota, Dewan Keamanan PBB, atau jaksa penuntut sendiri, dengan syarat bahwa negara tempat kejahatan terjadi atau negara kewarganegaraan pelaku adalah anggota ICC atau telah menerima yurisdiksi dari ICC. Contohnya adalah kasus genosida di Darfur, Sudan yang diserahkan oleh Dewan Keamanan PBB pada tahun 2005. Mahkamah ini berlokasi di Den Haag, Belanda, dan memiliki 18 hakim yang dipilih oleh negara-negara anggota untuk masa jabatan 9 tahun. Mahkamah ini beroperasi berdasarkan prinsip komplementaritas, yang berarti bahwa mahkamah ini hanya dan akan bertindak jika negara-negara yang bersangkutan tidak mau atau tidak mampu mengadili para pelaku secara adil dan efektif. Selanjutnya adalah Mahkamah Pidana Internasional Ad Hoc atau International Criminal Tribunal atau disingkat ICT. Mahkamah ini merupakan lembaga sementara yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB untuk mengadili pelaku genosida dan kejahatan lainnya di wilayah tertentu dan periode tertentu. Mahkamah ini memiliki yurisdiksi atas negara-negara yang terlibat dalam konflik atau kejahatan tersebut tanpa memandang apakah mereka anggota PBB atau tidak.
Contohnya adalah Mahkamah Pidana Internasional untuk bekas Yugoslavia dan Mahkamah Pidana Internasional untuk Rwanda yang dibentuk pada tahun 93 dan 94. Selanjutnya adalah Mahkamah Khusus atau Special Court. Mahkamah ini merupakan lembaga hibrida yang dibentuk oleh kerjasama antara PBB dan negara-negara yang mengalami atau terlibat dalam genosida atau kejahatan lainnya. Mahkamah ini menggabungkan unsur-unsur hukum nasional dan internasional yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan atau negara ketiga. Contohnya adalah Mahkamah Khusus untuk Sierra Leone atau SCSL dan Mahkamah Khusus untuk Kamboja yang dibentuk pada tahun 2002 dan 2006. Alhamdulillah, itulah penjelasan tentang genosida. Semoga Rasya dan sahabat Jadi Baik TV menjadi tahu dan paham bahwa genosida adalah bentuk kejahatan yang tidak dapat dibenarkan. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.